Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu annahu la nabiyya wa la rasula ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Sabtu subuh bersama sahabat-sahabat kajian, pencinta ilmu Allah dan perindu surga Allah tentunya. Pagi ini mudah-mudahan kita semuanya diliputi dengan kerahmatan, kemaghfirahan, dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita, aktivitas kita yang bertebaran di muka bumi ini, mudah-mudahan Allah selalu ridhoi dengan ridhonya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan kepada umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kajian semuanya, pagi ini saya akan coba share materi tentang Ma'rifatul Islam. Ada banyak sekali pokok bahasan di Ma'rifatul Islam, tapi yang pertama sekali akan saya sampaikan adalah tentang makna Islam, makna al-Islam. Saya akan coba share screen. Ya, baik. Di seri Ma'rifatul Islam, ya, mengenal Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang makna Islami atau makna Islam. Makna Islam ini secara rusmul bagannya seperti ini. Kita langsung aja bahas satu-satu bahwa kita selaku orang Muslim yang mengaku berislam ini harus mengetahui agama kita lebih dalam secara makna, secara harfiah seperti itu. Jangan sampai kita menjadi Muslim yang katakan Muslim KTP, Muslim yang tidak mengetahui seluk-beluk Islam secara mendalam. Nah, makanya di kajian Ma'rifatul Islam ini tujuannya agar kita lebih mencintai lagi Islam, kita memahami betul apa agama kita ini yang secara dalam seperti itu. Tidak hanya bungkusnya saja, kulit luarnya saja, tapi kedalamannya juga kita mengetahui betul. Bahwa Islam ini berbeda dengan agama yang lain, yang berasal dari nama tempat, nama penemunya, gitunya, atau nama penyebarnya. Seperti kita bisa melihat ya, agama Nasrani dari daerah Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Buddha dari Buddha Gautama, ya, Hindu dari India, atau Yahudi dari Yahuza, putra Nabi Yakub alaihissalam, ya, dari istri bernama Laya, ya, sepupu dari Nabi Yakub dari ibu. Nah, sedangkan Islam ini sendiri adalah bahasa Arab, al-Islam, yang memiliki banyak arti sekali. Nah, kita akan kupas arti-arti dari makna Islam ya, dari secara bahasa apa saja. Nah, yang pertama, Islam secara bahasa itu ya adalah Islamul wajih. Islam berasal dari kata Islamul wajih yang berarti menundukkan wajah kita. As-salama wajhahu ya, di dalam Al-Baqarah ayat 112 bahwa menundukkan wajahnya. Seorang muslim berarti orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa hormatnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dia menundukkan wajahnya. Ya. Berbeda dengan orang-orang
yang ya sombong, itu wajahnya tidak ditundukkan ke bawah tetapi tengah ke atas gitu. Seolah dia menantang seperti itu. Nah, ini tidak seperti itu Islam. Tetapi kita selalu menundukkan wajah kita, artinya kita harus selalu menundukkan rasa hormat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, istislam, yang berarti berserah diri. Dalam Al-Imran ayat 83, walahul aslama, padahal padanya lah kita berserah diri. Seorang muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan diperbuat oleh Allah kepada dirinya, ia akan pasrah, menerima, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu. Ia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir, ya, non muslim? Mereka terlambat dalam berislam. Karena mereka baru melakukannya ketika di akhirat kelak, ya, setelah mereka merasakan siksa kubur, ya, siksa akhirat, seperti itu. Baru mereka menyesali. Dahulu dia tidak beriman atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, assalam atau assalamah, ya. Berarti suci dan bersih. Ya, tentu ini suci yang bersih ini itu bukan dari fisik saja, bersih secara badan, ya, pakaian, jasa dia gitu ya. Tapi dari pikiran, dari hatinya juga. Seorang muslim ini, seorang yang berislam ini harus suci dan bersih. Nah, kebersihan ini merupakan kekhasan Islam, ya, sebab sehingga dalam Islam bab toharoh atau bersuci, bebersih menjadi hal yang pertama dalam fikih, seperti itu. Nah, beberapa orang masuk Islam juga ini karena kebersihan ini. Lihat, WC dipelopori oleh orang-orang Islam. Sebelumnya belum pernah ada buang hajat di mana-mana, ya, tidak terfokuskan di WC seperti itu. Ini saya menunjukkan sekali bahwa Islam ini adalah agama yang menekankan pada kebersihan dan kesucian. Tentunya tadi bukan hanya jasad, tapi pikiran dan hati itu yang paling penting. Yang keempat, assalam, ya, yang berarti selamat sejahtera. Ya, dalam Al-Quran surat ke-6 ayat 54, Fakul salamun alaikum, katakanlah salam sejahtera atas kalian. Seorang muslim selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain. Ucapan salam adalah khas bagi seorang muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, atau mendorong umatnya agar menebarkan salam kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenalnya. Maka, ya, kita mengenal istilah 5S-nya, salam, sapa, santun, sopan, ya, senyum. Itu salah satunya salam itu adalah dibiasakan, ya, menjadi karakter kita seorang muslim. Nah, ternyata salam juga adalah ucapan para penghuni surga. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang sekitar, ya, saudara atau tidak, itu mari kita biasakan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang keempat. Yang selanjutnya adalah asilmu. Islam berasal dari kata asilmu atau asalmu, ya, yang berarti perdamaian. Wa in janahul salami, ya, dalam Al-Qur'an surat ke-8 ayat 61, dan jika mereka condong kepada perdamaian. Atau dikatakan juga bahwa kita janganlah lemah, ya, dan meminta damai terutama terhadap musuh-musuh kita. Tetapi Islam ini adalah agama yang damai, bukan agama kekerasan yang disebutkan orang-orang bahwa Islam radikal, Islam intoleran, gitu. Islam, nah, dan macam-macamnya. Seorang muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Contoh, kita bisa lihat sebelum Islam ada, ya, di Mekah, ini berkali-kali terjadi peperangan bersama mereka. Atau kadang bisa disebut dengan
berlaku hukum rimba di sana gitu ya. Atau di Madinah juga sebelum Islam terjadi perang yang Bu'ats ya, selama 40 tahun bayangkan terus-terusan terjadi peperangan. Dan dari kelima makna secara bahasa tadi ya, Islam, Islamul wajib, istislam, assalamah, asilmu atau assalam gitu ya. Maka membentuklah kalimatul Islam, membentuk sebuah kata al-Islam. Jadi Islam berarti menundukkan wajah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, kesucian dan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan, juga adalah perdamaian. Dan inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Nah, siapa yang mencari agama lain selain daripada Islam, maka akan tertolak ya di dunia, ya, di akhirat pun ya akan mendapatkan kerugian. Jadi kita harus benar-benar bangga dengan Islam, harus benar-benar cinta dengan agama kita, agama Islam, karena tadi agama Islam agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Baik, setelah tadi kita mengenal makna Islam secara bahasa ya, dari makna, kita juga akan mengenal hakikat Islam itu sendiri. Sebagai agama, Islam memiliki sebutan-sebutan yang menjelaskan hakikat dari Islam. Nah, sebutan ini sebagian terkait dengan maknanya secara bahasa, dan ada juga yang terpisah. Baik, kita gali hakikat Islam ini ada 6. Yang pertama adalah al-hudu'u. Islam adalah agama yang menekankan pada ketundukan manusia pada Sang Pencipta. Seorang Muslim adalah orang yang tunduk, patuh ya pada perintah dan larangan Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Statusnya menjadi orang yang bertakwa. Nah, contohnya adalah sholat, merupakan contoh ketundukan seorang Muslim, ya, terutama pada saat ruku dan sujud. Karena ternyata ciri pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dah ruku dan sujud, karena mereka adalah mengharapkan karunia Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kita beribadah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya kita berani-berani meninggalkan sholat, itu tandanya kita tergolong pada orang-orang yang sombong, yang tidak mau tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, yang kedua, hakikat yang kedua adalah wahyu ilahiyun. Islam adalah satu-satunya agama yang berasal dari wahyu Allah. Berbeda dengan tadi ya. Agama-agama lain yang ditemukan oleh penemunya atau berasal dari nama tempat. Islamnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menetapkan lebih dari satu agama yang perbedaannya jauh sekali dan bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Nah, Islam berasaskan tauhid dan syirik menjadi dosa paling besar. Tauhid menekankan keyakinan dalam hati ya, dalam jiwa bahwa asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di yang lain ya, Nasrani menganut Trinitas, 3 Tuhan, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Yahudi juga tidak mengakui Isa dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Bahkan membenci malaikat Jibril. Ya, seperti itu. Islam berbeda. Wahyu ilahiyun, itu yang kedua. Yang ketiga, dinul anbiya wal mursalin. Islam adalah agama para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu satu, Islam, al-Islam. Nabi Ibrahim adalah Muslim ya, bukan Yahudi atau Nasrani. Atau sihir juga ini masuk Islam. Ratu Balkis juga masuk Islam dan bersama Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surat ke-22 ayat 78, wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia Allah telah menemai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Ini ternyata dari dahulu itu sebutan-sebutan pendahulu-pendahulu kita adalah muslim. Yang ketiga, dinul anbiya wal mursalin. Yang keempat, ahkamullah. Islam adalah minhajul hayat, pedoman hidup untuk kita manusia, yang karena berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kehebatan hukum-hukum Allah ini diantaranya berasal dari pencipta alam semesta. Berarti yang paling tahu seluk-beluk alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kontradiktif tapi saling menyempurnakan ya, sesuai dengan fitrah manusia ya. Karena itu Allah menekankan sekali agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan ya. Insyaallah. Yang ke 5. Shiratal mustaqim. Yang kelima. Islam adalah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Jalan yang akan membawa pemeluknya ya selamat sampai ke surga insyaallah. Rasulullah pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisi-sisinya ada garis-garis lain yang menyimpang ya. Nah, di setiap persimpangan ternyata ada penyeru ke neraka jahanam. Seperti ini. Ini garis lurus ini ibarat kita berjalan di rel yang benar ya. Dalam Islam memegang teguh syariat Islam, tetapi ternyata kiri kanannya ini ada penyeru, ada yang mengganggu, tidak lain dan tidak bukan iblis dan bala tentaranya. Penyeru ke neraka jahanam, naudzubillah. Nah, selanjutnya yang keenam adalah salamatud dunya wal akhirah. Islam adalah agama yang menjamin pemeluknya akan selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Orang yang beragama Islam selain Islam akan tertolak amalnya atau dijadikan debu, hidupnya sempit meski bergelimang harta. Ini kalau kita jauh dari Islam pun akan seperti ini merasanya. Allah akan sempitkan, Allah akan jadikan buih seperti itu, seperti debu misalnya, yang terombang-ambing kemana-mana gitu. Saat kita bergelimang harta tapi jauh dari agama Islam, itu akan berbeda ya. Stres, bahkan sampai bunuh diri misalkan. Alhamdulillah. Setiap muslim yang mengucapkan syahadat dan tidak syirik ya pasti masuk surga. Meskipun dia mencuri dan berzina, meskipun dosa-dosanya itu mesti dibersihkan dulu di neraka. Alhamdulillah. Abu Dzar saja heran terhadap sabda Nabi ini ya, hingga menegaskannya 3 kali dan mendapat jawaban yang sama pada jawaban terakhir. Walaupun hidung Abu Dzar keropos tuh, ya saking kok naraskan wae, tapi tidak. Seperti itulah yang akan nanti kita dapatkan ya di akhirat kelak. Nah, kesimpulannya adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hanya saja ternyata sekarang ini umat Islam, atau bukan dari umat Islam, sedang dalam keadaan jauh dari Islam sehingga terpuruk. Akhirnya Islam yang sangat mulia ini tertutupi kemuliaannya oleh umat Islam itu sendiri. Muhammad Abur berkata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh kondisinya oleh umat Islam itu sendiri. Gitu. Tapi itu pun tetap manusia tidak menolak kehebatan Islam. Sehingga populasi di dunia ini tidak pernah turun, terus naik trennya gitu ya. Ya, itu sahabat-sahabat kajian semuanya. Materi yang disampaikan pada subuh Sabtu ini, materi tentang Ma'rifatul Islam, bagian yang pertama yaitu makna al-Islam, makna Islam. Tadi dikatakan bahwa Islam ini memiliki secara bahasa memiliki 5 ya, arti. Pertama Islamul Hajj, kedua istislam, ketiga salamah, keempat asilmu, dan 5 asalam. Semuanya memiliki makna, memiliki arti ya, bahwa Islamul Hajj itu adalah menundukkan pandangan, istislam adalah agama yang berserah diri, salamah ya adalah suci dan bersih, asilmu agama yang membawa keselamatan, kesejahteraan, dan assalam adalah perdamaian ya, agama yang memberikan pada perdamaian. Nah, ada juga hakikat yang perlu kita ketahui dari al-Islam itu sendiri, ada kurang lebih 6 hakikatnya. Pertama tadi al-hudu'u ya, wahyu ilahiyun, dinul anbiya wal mursalin, ahkamullah, syiratal mustaqim, dan salamatud dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan.
Kita akhiri kajian ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi